Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Yang kedua, hakikat syukur itu adalah amal atau perbuatan. Perbuatan dalam diri kita sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ini sebetulnya ada hubungannya juga dengan hati kita, dengan lisan kita. Dengan anggota tubuh kita. Jadi, di dalam kita bersyukur pada Tuhan, sebetulnya tidak hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Selesai. Bukan. Tapi juga harus dibarengi dengan hal yang lain. Dengan hati kita sendiri juga harus dibarengi. Merasa bahwa diri kita tuh benar-benar tuh merasa kecil. Arti kecil di sini betapa nikmat Allah yang berikan pada kita tuh sangat luar biasa besarnya. Sehingga dalam hati kita tuh meyakini dengan sepenuh hati. Merasakan dengan sepenuh perasaan. Betapa Tuhan telah memberikan berkah kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Yang kita sendiri tidak mungkin bisa menghitung. Maka tidak hanya diucapkan dengan lisan, dirasakan dengan hati. Namun juga dilakukan dengan perbuatan. Dengan anggota badan kita. Contohnya misalnya, kita diberi Allah tangan dengan anggota tubuh yang lengkap seperti ini. Tangan misalnya. Ini kan anugerah Allah yang diberikan pada kita. Punya tangan, bisa digerakkan. Maka kalau kita mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan dalam anggota tubuh kita, maka pergunakanlah tangan ini untuk hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang dilarang di dalam agama. Jadi tidak boleh kita main tampar orang atau main pukul orang tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kalaupun ada alasannya dibenarkan, ya tetap saja itu tindakan yang tidak benar. Bisa menyebabkan pidana. Artinya apa? Bahwa tangan kita itu kalau kita mensyukuri nikmat Tuhan, gunakanlah dengan cara yang benar. Untuk kebaikan-kebaikan, untuk manfaat pada orang lain. Yang manfaatnya bisa diambil untuk dirinya sendiri dan orang lain. Misalnya untuk menulis, ya, untuk mengetik, memberikan ilmu yang manfaat untuk orang lain, memberikan petunjuk-petunjuk pada orang lain. Sesuai dengan fungsi tangan itu sendiri untuk macam-macam hal-hal yang baik, untuk bekerja, untuk makan dan lain sebagainya. Artinya menggunakan anggota tubuh ini untuk hal-hal yang baik. Itu namanya bersyukur pada Tuhan. Beda kalau orang yang kufur. Kufur itu artinya mengingkari daripada nikmat Tuhan. Atau bahkan mungkin menutup-nutupi
kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Yang namanya kufur nikmat jelas bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhannya, yang bertentangan dengan aturan negara maupun aturan masyarakat. Itu artinya bahwa nikmat yang diberikan Tuhan pada kita diingkarinya dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Tidak hanya sekedar dalam diri kita sendiri. Nikmat apapun. Kita mendapat rezeki. Ya. Memang kita mendapat rezeki itu atas usaha kita. Atas hasil jerih payahnya kita. Dengan usaha yang keras sungguh-sungguhnya kita. Kita mendapatkan rezeki. Namun tidak hanya semata-mata dari hasil usaha kita sendiri itu tidak. Pasti ada campur tangan Tuhan di dalam. Ini yang makanya tadi ilmu itu sangat penting. Daripada hakikat bersyukur itu sendiri. Karena kalau kita tidak mengerti bahwa segala urusan ini ada campur tangan Tuhan, maka kita hanya berpikir bahwa semuanya itu adalah hasil kerja kerasnya kita saja. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Maka dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, kata Allah. Azkurkum, maka aku Allah akan mengingat kamu. Waskuruli, dan bersyukurlah padaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah kamu kufur. Arti kufur di sini adalah kufur nikmat. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi yang namanya bersyukur itu tidak hanya sekedar ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Namun juga harus dibarengi dengan hati kita merasakannya. Dan dicetuskan dengan perbuatan kita. Dapat rezeki tidak hanya sekedar ditumpuk-tumpuk saja, dikumpulkan saja, tidak dimanfaatkan. Eman-eman. Banyak orang-orang yang menumpuk harta, tapi tidak dimanfaatkan untuk yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat, kalau kita ingat, kalau orang sudah mati itu ya, apa ya harta akan dibawa mati? Ya enggak. Tapi jangan berpikir bahwa karena kono itu orang butuh harta. Enggak begitu. Jangan kebalik. Harta itu penting. Dan harus kalau kita mampu untuk menjaga kelangsungan hidup, untuk menjaga keturunan, dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas. Salah satunya adalah kalau kita ingin menjaga keturunan kita itu bagus, peluangnya apik, ya setidaknya kita bisa mewariskan sesuatu yang bermanfaat buat anak cucu kita. Yang manfaat itu kan banyak, di antaranya adalah harta. Sehingga mereka bisa melangsungkan usaha dari orang tuanya. Tapi yang dimaksud di sini kufur nikmat tadi adalah
Hanya sekedar mengumpulkan harta saja, tapi kita sendiri lupa bahwa ada orang lain yang membutuhkan, yang memerlukan pertolongan. Maka dalam agama ada namanya sodako, ada namanya infak, ada yang namanya derma, hadiah, yang sudah kita terangkan beberapa waktu lalu. Maka ya kita harus peduli mana saat kita menolong orang lain yang memerlukan. Dengan harta kita atau dengan rezeki kita. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.